Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Panitia Lomba Esai PGSD Fair Universitas Negeri Medan, dan juga peserta Lomba Esai PGSD Fair Universitas Negeri Medan 2021 yang saya cintai. Perkenalkanlah saya pada kesempatan yang bahagia ini untuk mempresentasikan karya tulis esai saya. Dewan Juri yang terhormat, tanpa disadari dalam waktu dekat ini dunia sebentar lagi akan memasuki revolusi industri 5.0 di mana Internet of Things secara total akan segera diterapkan. Internet of Things atau biasa disingkat sebagai IoT merupakan suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Secara sederhana, IoT merupakan program yang dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Revolusi industri yang berjalan begitu pesat hingga mencapai tingkat mampu menaikkan taraf hidup masyarakat memanglah sebuah solusi yang efisien dan efektif, karena dapat mengurangi upaya manusia dalam menjalankan tugas sehingga menghemat waktu. Tetapi sayangnya, tanpa literasi yang cukup, utamanya literasi digital, maka IoT yang digadang-gadang mampu mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, mampu menjerumuskan manusia sehingga menjadi pribadi yang lalai. Literasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan revolusi. Literasi media sangat dibutuhkan sebagai modal bagi khalayak untuk memiliki kemampuan dalam memilah dan mengevaluasi isi media dengan tajam dan teliti sehingga mampu memanfaatkan isi media sesuai dengan kebutuhannya. Namun sayangnya fakta di lapangan berbanding terbalik. Berdasarkan survei PISA, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, perolehan peringkat Indonesia tidak memuaskan. Menurut data yang diterbitkan The Organization for Economic Cooperation and Development, dari periode survei 2009 hingga 2018, Indonesia konsisten berada di urutan 10 terbawah. Dari ketiga kategori kompetensi yang berupa membaca, matematika, dan sains, skor Indonesia selalu berada di bawah rata-rata. Skor membaca pada 2015, Indonesia mendapatkan hasil 397 dari rata-rata OECD 493. Lebih lanjut, pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah. Tidak mengherankan apabila kondisi saat ini dijuluki sebagai tragedi nol buku. Jika diteliti lebih dalam, tragedi nol buku ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pembawaan atau bakat, kemudian jenis kelamin, keadaan kesehatan, keadaan kejiwaan. Kemudian faktor eksternal berupa buku atau bahan bacaan, dan faktor lingkungan anak yang berupa lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Krisis literasi ini tentunya membawa dampak yang cukup besar. Apabila masyarakat, khususnya generasi muda, tidak memiliki minat dalam membaca, maka kedepannya akan sering dijumpai terjadinya suatu masalah dalam memahami, menguasai, serta menggunakan sebuah ilmu pengetahuan serta teknologi untuk memanifestasikan produk yang berkualitas. Kurangnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan minimnya cara pola pikir positif seseorang, sehingga orang tersebut mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif, merupakan salah satu dampak negatif dari kurangnya literasi. Minimnya minat baca juga akan mengakibatkan kreativitas pada seseorang tidak akan berkembang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pola pikir kreatif akan terwujud bila orang tersebut mengembangkan pola pikirnya serta mampu merespon. Saat ini pemerintah telah berupaya meningkatkan budaya literasi di Indonesia baik melalui diklat guru, pengadaan seminar, pembuatan artikel edukasi di media sosial, hingga pembelian hak cipta penulis buku teks pelajaran mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA. Namun sayangnya usaha pemerintah dalam memfasilitasi pemberdayaan membaca melalui serangkaian program yang telah dilaksanakan tidak banyak merubah budaya membaca masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Mengatasi permasalahan rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia, khususnya pada generasi muda, diperlukan langkah yang komprehensif dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan semangat dan tindakan nyata oleh berbagai pihak yang bersinergi untuk ikut terlibat dalam tragedi nol buku ini. Salah satu pihak yang potensial dalam ikut memerangi tragedi nol buku ini adalah mahasiswa. Sebagai sosial kontrol, mahasiswa dianggap mampu mengambil bagian dalam rangka memerangi kasus ini. Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa, penulis juga ingin ikut berkontribusi terhadap penekanan krisis literasi. Melalui karya tulis ini, penulis ingin menyampaikan gagasan mengenai aplikasi Elit. Elit merupakan aplikasi inovatif dan edukatif yang dapat dimanfaatkan oleh segala lapisan masyarakat. Aplikasi ini memiliki keunggulan dari segi fitur dan konten yang dapat memudahkan khalayak untuk mengakses literatur yang tidak dapat dijangkau oleh website ataupun aplikasi-aplikasi berbayar lainnya.
Aplikasi ini sangat cocok untuk diterapkan di era revolusi industri 4.0 karena ELIT merupakan Electronic, Understandable, Exhaustive, Educational, Innovative Literature. Elektronik berarti piranti yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika yang memiliki tujuan untuk memudahkan pengguna. Kemudian understandable bermakna bahwa aplikasi ini dapat membuat pengguna mudah memahami isu-isu yang tengah berkembang saat ini, sehingga diharapkan pengguna dapat berkontribusi terhadap revolusi literasi di Indonesia. Kemudian exhaustive berarti aplikasi ini memiliki fitur yang sudah lengkap atau melengkapi fitur-fitur aplikasi penyedia literatur yang tidak ada dari aplikasi sebelumnya. Kemudian educational berarti digunakan sebagai sarana pendidikan yang dapat membantu terciptanya masyarakat Indonesia yang literat. Serta aplikasi ini dikatakan inovatif literatur karena merupakan sebuah terobosan sumber literatur yang menyempurnakan penemuan sebelumnya. Sebagai sebuah aplikasi, sistem ini mengintegrasikan 3 sistem utama. Yang pertama, sistem pada perangkat pengguna mulai dari iOS, Windows, dan Android yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Kedua, sistem video conference yang menggunakan realitas maya yang nantinya akan mentransformasikan konsep virtual meeting 2 dimensi dalam bentuk realitas maya menjadi bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, yakni sistem komputasi piranti avatar. Sistem ini mentransformasikan gambar yang bersifat maya menjadi avatar. Pada aplikasi ELIT ini terdapat 5 fitur utama, yakni akun, literatur, chat, VidCon, dan artikel yang dapat diakses dengan mudah dan praktis dengan melalui beberapa tahapan proses, yakni registrasi menggunakan data pribadi ataupun menggunakan surel pengguna untuk mengakses fitur akun. Fitur akun yang tersedia berfungsi untuk mengunggah foto pribadi yang nantinya akan ditransformasikan dari gambar nyata ke dalam gambar maya secara avatar. Pengguna dapat menggunakan akunnya sebagai user host ataupun sebagai user partisipan. Apabila memilih sebagai user host, maka pengguna diarahkan pada laman untuk membuat grup dan pengguna dapat mengundang user partisipan untuk bergabung dalam grup chat yang telah dibuat. Fitur grup chat ini nantinya akan terintegrasi dengan fitur chat. Pada fitur chat ini, user host dan user partisipan dapat berkomunikasi melalui pesan ketik maupun pesan suara. Fitur selanjutnya yakni adalah literatur, di mana pada fitur ini akan disajikan berbagai sumber-sumber literatur seperti e-book gratis dan juga akses ke jurnal nasional dan internasional yang tidak dipungut biaya. Khusus berita-berita dan isu-isu populer seputar literasi dan topik umum, baik itu dari dalam negeri maupun dari mancanegara, akan disajikan pada fitur artikel. Setelah itu, pengguna akan masuk di fitur video conference atau disingkat VidCon yang terintegrasi sistem augmented reality dan virtual reality. Pada fitur ini, pengguna akan disajikan berbagai platform dan aplikasi virtual meeting seperti Zoom, Google Meet, Cisco Webex, dan Microsoft Teams. Pengguna dapat memilih salah satu platform atau aplikasi virtual meeting yang dikehendaki atau yang sesuai dengan yang ada pada perangkat masing-masing pengguna. Mengingat zaman saat ini sudah mulai mendekati revolusi industri 5.0, adanya inovasi teknologi bukanlah suatu hal yang asing. Inovasi teknologi saat ini merupakan sebuah solusi jitu dari adanya berbagai isu dan permasalahan yang muncul dan berkembang di era ini. Saat ini telah banyak dijumpai aplikasi edukasi yang memuat tentang literatur-literatur sehingga penggunaannya perlu dioptimalkan baik dari segi fitur, sistem, dan visualisasi yang lebih menarik supaya memberikan kesan kejangkauan dan kepuasan bagi setiap penggunanya. Inovasi ELIT hadir sebagai solusi dalam menjawab atas meningkatnya kasus krisis literasi yang ada di Indonesia. Dalam penerapannya nanti, sasaran utama pengguna aplikasi ELIT ini adalah masyarakat dari berbagai rentang yang aktif menggunakan teknologi seperti gadget. Selanjutnya akan dibentuk tim pengelola yang bertugas untuk melakukan proses analisis, perancangan, uji coba, perawatan, sosialisasi, pemasaran, controlling, monitoring, serta evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Sebagai sebuah gagasan, inovasi ini layak mendapatkan dukungan dengan memperhatikan kemaslahatannya. Maka dari itu, inovasi ini layak untuk diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.